Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membedah laporan keuangan perusahaannya karena saya melihat ada beberapa perusahaan yang ketika rilis laporan keuangan labanya turun. Nah, itu reaksi market langsung panik kemudian dijual ya. Sahamnya dijual mengakibatkan penurunan harga. Nah, padahal kita harus melihat apa sih penyebab dari penurunan atau kenaikan laba dari suatu perusahaan. Kalau ternyata penurunannya itu tidak bersifat krusial ya. Nah, itu bahkan bisa menjadi peluang gimana kita bisa mengkoleksi saham-saham yang sebenarnya perusahaannya bagus tapi harganya terdiskon karena marketnya lagi panik. Nah, di akhir video pun saya juga akan memberikan contoh ya, di mana perusahaan yang kelihatannya secara aset bagus, tapi kalau teman-teman hold ya, saham tersebut itu sudah minusnya itu nggak karu-karuan ya, sudah minusnya itu puluhan persen. Jadi kita harus sangat hati-hati ya dalam membaca laporan keuangan ini. Oke, yang pertama saya akan membahas itu perusahaan dari Pakuwon ya, Pewon ya. Nah, kalau teman-teman buka laporan keuangannya dari Pakuwon ya, ini ya, seperti ini. Terus teman-teman lihat ya, loh Pakuwon ini 2024 full year dia cetak laba bersih 2,4 triliun ya. Dibandingkan 2023 itu 2,38 triliun. Ada kenaikan sedikit. Tapi kalau teman-teman cek secara EPS-nya, laba per sahamnya itu malah turun. 43,08 dibandingkan 2023 itu 43,71. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung ya, kok bisa labanya itu naik tapi EPS-nya itu turun ya. Nah, ternyata kita dalam melihat laporan keuangan laba rugi itu juga harus memperhatikan ini ya, penghasilan kompresif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan non pengendali. Nah, ini teman-teman jangan terjebak. Ini saya bahas karena apa? Karena cukup banyak orang-orang yang tidak tahu tentang hal ini. Dia cuma melihat itu dari laba bersihnya saja. Yang dihitung laba yang sebenarnya itu adalah yang dibagikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini ya pemilik entitas induk itu 2 triliun, sedangkan 2023 itu 2,1 triliun. Ini yang menyebabkan mengapa kok EPS-nya itu turun. Dari yang 2024 ke 2023 itu mengalami penurunan ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali? Untuk saham Pakuwon sendiri, kan teman-teman tahu bahwa ini bergerak di bidang mall ya, dia mempunyai berbagai mall. Nah, kalau kita lihat ternyata Pakuwon ini mempunyai beberapa entitas anak di dalamnya. Contohnya misalkan Mall Gandaria City itu di PT Artisan Wahyu. Itu Pakuwon punya 83,33% ya. Nah, kemudian misalkan mall apalagi ya, ini Kokas ya, Kota Kasablanka. Melalui PT Elite Prima Hutama, Pakuwon ini punya 99,99%. Nah, artinya misalkan yang Gandaria City ini 83,33, katakanlah Gandaria City mencetak laba ya 100 miliar. Nah, yang bisa dicatat sebagai yang untuk induk itu cuma 83,3% dari 100 M-nya. Yang 16 M-nya itu adalah ke non pengendali karena 16% ini bukan dimiliki oleh Pakuwonnya sendiri. Nah, itu yang maksud mengapa kok ada yang namanya ini ya pemilik entitas induk maupun non pengendali. Nah, kalau teman-teman cek di sini ya, untuk Pakuwon sendiri yang paling besar revenue-nya itu adalah di yang Pakuwon Mall. Nah, sedangkan ini ya Pakuwon Mall ini yang di Surabaya dia dimiliki oleh PT Pakuwon Permain, PP ini ya. Tapi kepemilikan induknya itu cuma 67,13%. Nah, artinya apa? Kalau misalkan yang lainnya ini ya, ibaratnya omsetnya itu sama, tapi yang berkembang itu yang punya Pakuwon Mall. Nah, ini karena dia cuma punya 67,13%, sedangkan revenue yang naik yang bagian Pakuwon ini, Pakuwon Mall, ya otomatis yang non pengendalinya yang akan naiknya itu juga tinggi ya. Makanya di sini 2024 kepentingan non pengendalinya naiknya itu cukup tinggi menjadi 346 miliar ya, dibandingkan sebelumnya 275 miliar. Nah, itu alasan mengapa kok ini ya labanya naik tapi EPS-nya itu bisa turun. Teman-teman jangan terkecoh hanya melihat langsung cuman laba bersihnya aja ya. Tapi teman-teman harus melihat porsi yang pemilik entitas induk. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang holding company yang di dalamnya banyak sekali entitas anaknya ya. Nah, sekarang yang kedua yang akan saya bahas dari Pakuwon ini adalah di bagian informasi segmennya.
Nah, teman-teman tahu di mana Pakuwon ini, itu dia punya 3 lini usaha ya. Yang pertama ini adalah perkantoran, terus, mall, kemudian apartemen servis ya. Terus yang kedua itu adalah dia di real estate. Nah, ini yang jual, jual rumah, jual kafling ya di sini, real estate. Yang ketiga itu di perhotelan, ini yang paling baru ya, divisi yang paling baru. Nah, 3 divisi ini kita juga harus perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah rekapkan ya dari 2021 ke 2024. Untuk tahun 2021 ya, revenue atau pendapatan dari mall, kantor, apartemen ini 2,2 triliun ya, 2021, sedangkan propertinya itu 3 triliun. Jadi lebih besar porsi dari properti. Makanya di sini, 52,78% tahun 2021 ini penyumbang revenue itu dari sektor properti ya, separuh lebih. Tapi sejak tahun 2022 mall, kantor, apartemen ini menyumbang revenue-nya itu 3 triliun, guys. Sedangkan propertinya ini malah turun, tinggal 2,1 triliun. Makanya jadi kebalik secara persentase, sejak tahun 2022 sebenarnya Pakuwon ini sudah bisnisnya itu adalah bisnis mall yang core utamanya ya, bukan, properti jual kafling, jual rumah. Itu sudah kebalik. Perhotelannya juga naik signifikan ya dari 400 M pendapatan menjadi 857 miliar ya. Tapi secara persentase sangat kecil, cuma 14% ya. Nah, 2023 yang mall-nya ini naik lagi dari 3 triliun naik menjadi 3,5 triliun, yang propertinya kembali turun ya, 2 triliun jadi 1,5 triliun. Ini secara persentase juga semakin tinggi lagi. Mall-nya ini sudah 56% ya, propertinya turun tinggal 24%. Perhotelannya naik lagi ya, 800 miliar menjadi 1,1 triliun ya. Memang industri properti ini kan tergencet ya beberapa tahun terakhir, dan kalau teman-teman lihat saham-saham properti yang lain juga kurang lebih sama grafiknya. Ini saya coba, kasih lihat ya. Nah, Pakuwon ya melandai turun, kemudian kita lihat misalkan sahamnya, BSDE ya. BSDE juga, melandai turun dari 1.200 tinggal 800, kemudian ada saham properti CTRA. CTRA dari 1.300 juga ambles ya tinggal 700, kemudian ada Asri ya, 200-an tinggal 110-an. Nah, hampir semua perusahaan-perusahaan properti itu harga sahamnya anjlok. Memang terkena dari efek industri, dan teman-teman bisa melihat penjualan properti pun ini turun ya dari 2021 ke 2024 pun ambles tinggal separuhnya ya untuk Pakuwon Group. Nah, di tahun 2024 ini yang baru rilis, ternyata sektor mall ini masih growth, teman-teman. Dari 3,5 triliun menjadi 3,9 triliun ya. Nah, propertinya itu mulai stuck penurunannya dari 1,5 triliun jadi 1,47 triliun ya. Nah, sehingga persentasenya, revenue-nya itu backbone-nya itu, mall, kantor, apartemen ini menyumbang 58%. Properti tinggal 22%, bahkan sudah dekat dengan perhotelannya. Perhotelannya sudah menyumbang 1,3 triliun secara revenue ya, atau 19,6%. Jadi properti sama perhotelannya ini malah sudah mau dibalap sekarang, untuk struktur dari revenue, si Pakuwonnya. Nah, artinya apa? Sebenarnya perusahaan Pakuwon ini kalau saya boleh bilang ini bukan perusahaan developer properti, tapi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis mall ya. Terus apa bedanya properti dengan mall? Kalau properti itu kita beli kafling ya, sorry, beli lahan yang besar, punya land bank yang banyak, kita petak-petakkan ya, kita kafling, kemudian kita bangun, kita jual. Nah, income-nya itu hanya one time, satu kali saja. Sedangkan kalau mall, kantor, apartemen, perhotelan ini bersifat revenue. Setiap tahun dia dapat duit terus. Kita masuk ke mall, bayar parkir, dia dapat income. Kemudian, dia di mall ada tenan-tenannya, setiap tahun bayar sewa kan, itu dia juga dapat income. Nah, itu perbedaan utama ya bisnis, mall dengan bisnis, properti atau developer. Kalau developer ya dia harus jual, begitu jual selesai dia harus cari jual lagi kaflingnya. Kalau mall semakin ramai mallnya, tenannya semakin banyak, ya dia otomatis akan dapat income yang steady setiap tahunnya. Nah, pertumbuhan dari segmen mall sendiri itu cukup simpel. Ya dia tinggal ekspansi mall-nya ya, mall-nya mulai dibangun lagi, kemudian atau dari kenaikan harga sewa. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel, selama mall-nya rame, tenannya itu cuan, ya kan, harga sewanya dinaikkan, ya otomatis revenue dari mall-nya juga akan naik. Makanya dari itu, Pakuan ini benar-benar membentuk ekosistem di mall-nya, bukan di, propertinya lagi sudahannya. Nah, kalau kita lihat secara CAGR-nya, itu untuk pertumbuhan dari mall, kantor, apartemen ya,
untuk hasil segmennya ya, bukan dari revenue-nya, itu sudah mencapai 35,48% ya, guys. Jadi ini angka yang sangat tinggi ya, dari tahun 2021 ke 2024. Propertinya dia malah minus ya, minus 20% ya. Kemudian perhotelannya naik 81,6% secara CAGR. Nah, perhotelannya saya abaikan, kenapa? Karena ya memang masih kecil, masih baby sekali kan. Dulu cuma startnya 98 miliar ya, sekarang sudah 587, otomatis CAGR-nya besar. Tapi saya melihat untuk sektor mall-nya ini dia masih terus bertumbuh ya, masih terus bisa mengalami peningkatan. Makanya saya bilang bahwa dengan pertumbuhan bisnis yang sebenarnya ini masih terjadi di Pakuwon, tapi harga sahamnya itu dihajar ya. Harga sahamnya ini hancur dan bahkan di 340 ini kan PI-nya tinggal 7,9. Kalau dia growth-nya itu double digit 30%, PI-nya 7,9, sebenarnya itu juga cukup menarik ya untuk saham Pakuwon. Nah, sekarang yang ketiga, ini saya akan juga bahas masalah yang investasi yang dilakukan oleh Pakuwon. Ini yang saya kurang suka. Nah, teman-teman kalau kita membaca laporan keuangan, enaknya itu kita bisa mengerti tindak tanduk ya atau perilaku dari manajemennya. Jadi mereka nggak bisa nih, apa namanya, melakukan sesuatu yang kita itu nggak bisa tahu gitu loh. Nah, kita bisa membaca. Mengapa kok saya bilang saya nggak suka dengan orang yang mengatur investasi di Pakuwon? Yang pertama ini, dia ada investasi di instrumen ekuitas yang ada tercatat di bursa ya. Nah, di mana saham apa? Di PT Sarana Meditama Metropolitan atau SAMI. Ya, dimiliki dengan tujuan untuk jangka panjang, terdaftar di Bursa Efek. Punya 4,12%. Ya, SAMI teman-teman bisa lihat langsung kok laporan keuangannya seperti apa. Nah, perusahaannya seperti ini ya. Untuk SAMI, PI-nya pun juga sangat tinggi. Nah, saya nggak mengerti alasan apa yang membuat dia ini berinvestasi di SAMI ya. Nah, kemudian ini yang membuat dia juga, dicatatkan kan di bukunya, 2023 itu 220 miliar ya, kemudian 2024 tinggal 186 M. Oke lah, memang lo kan kecil kok, cuman 200 M-an ya, dibandingkan Pakuwon yang punya cash 9 triliun. Nah, jadi memang Pakuwon ini sangat cash rich ya. Dia sangat, banyak sekali uang cashnya, cuma ya walaupun 200 M itu kecil dibandingkan 9 triliun, tapi ya, lebih baik kan kalau dikelolanya itu benar-benar sangat, prudent ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mengapa kok saya bilang manajer investasinya ini saya kurang ngerti, kenapa kok melakukan hal ini ya. Apakah dia Pakuwon ini mau belajar membuat rumah sakit ya, sehingga dia beli sahamnya, mungkin kalau beli sahamnya dia punya akses ke dalam untuk bertanya-tanya atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi dulu dia pernah punya saham juga rumah sakit itu di National Hospital ya. Nah, waktu dulu pun kalau kita hitung ya, misalkan dia beli, sahamnya, investasi di NH itu sama di-compare dengan kalau dia buyback-kan sendiri, ternyata masih untung kalau dia buyback-kan sahamnya Pakuwon sendiri. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya di tahun 2024 ini malah lebih lebih aneh lagi bagi saya. Si Pakuwon ini investasi melalui manajer investasi. Nah ini ya, tanggal 20 Agustus 2024, ini mengadakan perjanjian pengelolaan dana nasabah individual dengan Henan Putira ya, sebesar, masing-masing sebesar 150 miliar ya. Nah ini juga aneh, ini berlaku sampai 20 Agustus 2027, diperpanjang 12 bulan berikutnya. Memang sekali lagi angkanya nggak sampai signifikan ya, dari total cash-nya. Cuman ya sayang sekali. Mengapa? Karena yang pertama, kalau kita investasi melalui manajer investasi, kita harus tahu bentuk kontraknya seperti apa. Kalau kontraknya ini ternyata ada manajemen fee di dalamnya, di mana manajer investasinya mungkin 1 tahunnya 1%, 2% atau 3%, tidak peduli investasinya plus atau minus ya, tapi dia charge seperti reksadana, maka saya bisa bilang ya itu kurang optimal ya untuk, sebuah perusahaan dalam, melakukan investasi kemudian dititipkan di manajer investasi itu kurang optimal. Wong Pakuwon sendiri ini sudah perusahaan gede kok. Jadi nggak, harusnya dia mempunyai tim sendiri di dalamnya yang bisa melakukan investasi secara optimal ya. Kecuali memang gini, untuk produk seperti reksadana pasar uang ya itu memang dibutuhkan ya untuk, standby dana atau parkir dana. Tapi kalau kontrak seperti ini yang 5 tahun, nah apalagi misalkan nanti ternyata kontraknya ini ada manajemen fee, nah itu, cukup berat lah kalau kita mau perform di, investasi yang berbentuk ada manajemen fee. Kalau di Amerika itu ada perusahaan-perusahaan hedge fund, itu yang dalam mengelola dananya itu tidak ada manajemen fee. Jadi murni performance fee saja. Nah, kalau misalkan, kliennya untung, investornya untung, dia manajer investasi baru untung. Itu lebih fair ya.
Tapi kalau di Indonesia jarang sekali yang melakukan hal itu ya. Biasanya ya minta manajemen fee. Jadi dia nggak peduli kliennya untung atau rugi, yang penting dia tiap tahun sudah terima berapa persen ya dari total dana kelolaan. Nah, itu itu pandangan saya terhadap laporan keuangan dari Pakuwon. Secara bisnis saya bilang ini sangat oke, dia masih growth mall-nya, tapi ada yang ya membuat saya cukup agak nggak setuju ya dengan, metode investasi yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, berikutnya untuk perusahaan ICBP, guys. Nah, ICBP ini juga rilis laporan keuangannya, terus harga sahamnya juga turun ya, ini ya, turun hampir 4% ya kemarin di closing ya. Kalau kita lihat untuk ICBP, yang pertama dari, labanya dululah, labanya mana ICBP, saya cek di sini ya. Nah, labanya ICBP di 2024 kan 7 triliun ya. 2023 itu 6,9 triliun. Nah, kalau teman-teman hanya melihat secara laba, wah ini perusahaan ini sudah mature, sudah nggak bisa growth, sudah nggak bisa bertumbuh. Maka pemikiran pertama akan selalu seperti itu. Nah, banyak orang yang tidak suka untuk investasi di perusahaan yang tidak growth ya sudahan. Lihat secara dalam ya, di sini untuk penjualan sebenarnya dia ada mengalami kenaikan. 2023 67,9 triliun, 2024 dia penjualannya naik ya, naik hampir 3 triliun ya, menjadi 72,5 triliun. Secara labanya pun brutonya, laba kotornya 25,1 menjadi 26,8, naik hampir 1,7 triliun ya. Nah, secara laba usaha pun ternyata ICBP ini growth, teman-teman. 14 triliun menjadi 16,3. Ini malah growth-nya sudah 2 triliun ya di dalamnya. Nah, tapi ketika dimasukkan ke laba tahun berjalannya itu, habis labanya 8,4 triliun tinggal menjadi 8,8 triliun. Ya ada growth-nya itu sangat sedikit. Nah, bahkan kalau kita lihat yang diatribusikan ke induk, itu dari 6,99 triliun menjadi 7,079 triliun ya. Artinya ya sudah kenaikannya sudah nggak ada, sangat amat sedikit. Nah, kenapa kok bisa seperti ini ya? Nah, ini ya IPS-nya 599 jadi 607, nggak kerasa sekali. Kalau teman-teman cermati di nomor 30 bagian beban keuangan ini yang membebani ya, labanya yang harusnya ada, penambahan sekitar 2,1 triliun ini. Nah, di bagian beban keuangan 2024 muncul rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing ya. Nah, ini sebesar 2,1 triliun. 2023-nya nggak ada, nol ya. 2024-nya muncul minus 2,1 triliun dari sisi kurs ya. Jadi si ICBP ini dia itu punya obligasi, surat utang dalam US dollar ya. Nah, ini sebesar 44,4 triliun ya, kurang lebih lah 44 triliun kita bilang ya. Nah, karena kursnya itu naik ya dari 1 Januari 2024 kan 15.705. 31 Desember itu menjadi 16.295. Artinya 1 tahun ini naiknya sekitar 3,3%. Nah, kenaikan kurs ini membuat ICBP ini merasa, "Loh, saya ini ada kerugian secara kurs mata uang." Padahal sebenarnya secara duit dia nggak ada, keluar uang 2 triliun nggak ada dia. Tapi dia, membukukan kerugian secara kurs ini. Nah, ini yang teman-teman harus, pahami ya. Kalau kita lihat secara bisnisnya, ini ya, untuk ICBP sendiri, dia kan, ada berbagai sektor ya, ada mie instan ini paling besar. 2024 ini menyumbang penjualan 53,8 triliun. Dari 9,6, yang snack-nya 4,5, yang lain-lain kecil lah, cuma 4 triliun, 1 triliun, 1 triliun ya. Yang paling besar cuma mie instan, Indomie. Nah, secara labanya pun sama, yang paling besar ya tentu Indominya 13,9 triliun, yang lainnya nggak sampai 1 triliun ya. Kalau kita compare dengan tahun 2023 ya, di mana penjualan mie instannya 50,4, di 2024 53,8, naik 3 triliun lebih ya. Labanya dari 12,9 triliun naik menjadi 13,9, labanya bahkan naik 1 triliun nih untuk mie instannya. Untuk dairy-nya dari 680 miliar naik ke 928. Terus untuk snack-nya 400 M naik ke 450 M. Jadi semuanya ini ternyata growth, teman-teman. Ini ya, yang, seasoning penyedapnya 416 ke 460, kemudian yang ini ya, nutrisi makanan khusus 92 miliar ke 114 miliar, bahkan minumannya pun juga 214 ke 285 miliar. Jadi sebenarnya semua segmen dari ICBP ini growth semua penjualannya gitu. Tapi memang labanya seolah-olah tidak terlihat growth. Nah, di sini kemudian saya memetakan ya dari tahun 2020 hingga tahun 2024, saya highlight yang bagian, laba operasional.
Laba operasionalnya dari tahun 2020 9,2 triliun, 2024 ini menjadi 16,3 triliun ya. Nah, ini kenaikannya kan, cukup signifikan ya, cukup ya kalau saya bisa bilang untuk perusahaan sebesar ICBP ya, dengan market cap yang sudah sangat besar, ini sudah sangat bagus ya. Nah, kalau kita pelajari tahun 2022, ini emang mengapa kok saya kasih merah ya di sini ya. Nah, di sini 2022 itu bagian COGS-nya ICBP itu paling tinggi, 66,37% ya. Nah, dan di tahun 2022 pun itu beban lain-lain dari, ICBP itu sangat tinggi, 5,8 triliun dibandingkan 2021 cuma 1,7 triliun ya. Jadi ini ya 8,06% paling tinggi di tahun 2022. Nah, hal ini menyebabkan di tahun 2022 ini saham ICBP ini ambles parah. 2022 ya, ini ya di sini bahkan sempat menyentuh lowest-nya terendah 7.050, lebih rendah dari waktu Covid ya, guys. Nah, ini kenapa kok saya ambil contoh yang 2022, karena ini adalah, saat ICBP ini turun ya. Namun perbedaannya 2022 ada 2 faktor yang menyebabkan ICBP ini ambles ya. Yang pertama, COGS-nya dia kan naik. Mengapa kok COGS-nya dia naik? Karena tahun 2022 harga gandum ini ya, mengalami kenaikan yang luar biasa mencapai 46% ya dari tahun 2021. Nah, kenapa? Karena dipicu oleh perang Rusia Ukraina ya. Nah, ini. Jadi yang pertama karena ada kenaikan COGS, penyebabnya harga gandum, kan bahan baku utama dari mie instan itu adalah tepung. Bahan baku tepung itu dari gandum. Nah, kalau gandumnya naik otomatis COGS-nya juga akan naik. Loh kok tapi naiknya kan cuman sedikit. Cuman berapa persen? Dari 63%, 64% ke 66. Tuh, 1-2% kalau omsetnya puluhan triliun itu sangat besar ya, teman-teman. Efeknya itu akan sangat besar. Nah, yang kedua itu adalah beban lain-lain 2022 ini itu juga paling tinggi minus 8,06% ya. Nah, beban lain-lain itu apa? Ternyata sama dengan di tahun 2025. Jadi beban lain-lain yang naiknya sangat tinggi 2022 itu adalah beban keuangan, atau kalau kita lihat secara detail beban keuangan ini adalah rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing 4 triliun ya, guys. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok 2022 ICBP ini ada di titik lowest mengalahkan titiknya waktu pandemi ya. Ini ya, jadi ada 2 combo faktor ya menyebabkan itu. Nah, sedangkan di tahun 2025 memang harga gandumnya itu sudah tidak volatile seperti 2022. Ini ya 62%. Tapi di 2025 ini kita melihat bahwa tahun 2024 ada beban keuangan yang sangat besar, minus 6,64%. Ini terbesar ya, sejak 2000 ya ini ya, dibandingkan 2022 8%, yang kedua itu 2024 ini minus 6,64%. Nah, ini menyebabkan harga, labanya itu seolah-olah tidak bertumbuh, guys. Nah, kalau kita cek ya di sini net profit yang komprehensif yang untuk induk itu dari 2020 6,6 triliun, 6,9, 2022 ini paling ambles kena double combo ya, COGS tinggi, beban lain-lain juga tinggi. 2023, 2024 juga seperti tidak growth ya, 6,79 triliun. Nah, kalau saya hitung dari CAGR untuk operating profit-nya saja, itu dia ada di angka 15,41%. Nah, sebenarnya kalau kita, fair itu bisnis ini masih growth ya 15,41% ya, secara laba operasionalnya. Nah, sekarang kita akan compare, waktu tahun 2022 dia lowest-nya itu kan di 7.050. Ini ya, 2022 tepatnya di 18 April ini ya, 7.050, dia titik terendahnya. Artinya kalau teman-teman beli di saat itu, wah teman-teman, dapat harga yang sangat bagus ya. Nah, di saat, titik lowest 2022 7.050 ini, jumlah lembar sahamnya ICBP kan 11,6 miliar ya. Artinya market cap-nya itu 82,2 triliun ya. Nah, ini tahun 2022. Di situ saya kurangkan dengan kerugian atas kursnya yang 4 triliun, guys. Nah, kenapa kok saya kurangkan kerugian dari kursnya ini? Karena kerugian dari kurs ini menurut saya tidak bisa dihitung sebagai, rugi yang real ya. Karena ini kerugiannya non cash dan ini tidak faktor bisnis ya. Jadi ini bukan kerugiannya setiap tahun akan diderita oleh ICBP, tidak. Nah, ini akan saya kurangkan, saya hilangkan faktor kerugian, kurs ini. Dapatnya PI-nya itu 9,16 kali. Artinya teman-teman yang beli ICBP tahun 2022 di harga 7.050 sebenarnya itu beli di PI cuman 9,16.
Kalau PI rata-ratanya tuh sorry, kalau pertumbuhannya 15%, terus teman-teman beli di PI 9, nah itu sebenarnya sangat murah ya. Kalau kita compare tahun 2025 ini, harga saham ICBP kan 10.175, sama lembar sahamnya 11,6 miliar, market cap-nya itu menjadi 118 triliun ya. Kerugian kurs itu 2,1 triliun ya, kerugian dari selisih kurs. Nah, kalau saya hilangkan kerugian dari selisih kurs ini, berarti PI-nya itu sebenarnya itu 13,31 kali ICBP. Kalau kita lihat di sini ya, nah di sini kalau dihitung sama kerugian kurs, PI-nya itu jadi 16,82 kali kan. 16,82. Tapi menurut saya PI yang sebenarnya dari ICBP di harga 10.000 ini itu ada di 13,31. Nah, ini memang sudah lebih rendah daripada, pertumbuhannya yang 15,4% ini. Nah, walaupun begitu mungkin ada yang berpikir gini, "Loh kok kalau gitu saya beli waktu PI-nya 9,16 sama kayak tahun 2022." Kalau teman-teman menunggu PI-nya 9,16 artinya harganya harus 7.000. Ya kurang lebih 7.003 ya. Ini supaya dapat harga secara valuasi sama di saat harga paling rendahnya ICBP. Tapi menurut saya ini agak sulit. Mengapa? Karena yang pertama, saat 2022 ini ada faktor harga gandum itu yang naik tinggi, di mana 2025 ini, nggak ada ya, masih belum ada faktor tersebut. Nah, faktor yang menyebabkan turun itu hanya satu, yaitu faktor kerugian kurs ini. Nah, makanya saya bisa bilang kalau dapat di 7.000, wah itu sudah sangat luar biasa ya dengan performa ICBP sekarang, dapat di PI 9,16 ya. Nah, cuman menurut saya itu sudah paling bottom-nya. Kalau kita mungkin lebih realistis ya kita ambil di PI 11 atau PI 12 kali ya. Kalau kita ambil di PI 12 kali ya jatuhnya ICBP ini, di 9.171. Ini untuk harga buy-nya ya teman-teman. Nah menurut saya ya dengan PI 12 pun itu sebenarnya bukan harga yang mahal untuk perusahaan seperti ICBP. Asalkan dia tetap bisa menjaga performanya seperti ini ya, dia growth ya. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu ya, ambil punya gambaran bahwa, oh ya laba yang turun atau laba yang tidak naik itu bukan berarti pasti perusahaannya itu jelek. Berbeda dengan mungkin seperti Unilever, terus HM Sampurna, GGRM, yang dari top line-nya ini sudah jelek. Jadi revenue, COGS ini sudah kelihatan, wah nggak kuat ini perusahaannya gitu. Karena ya ada penurunan lah, penurunan kinerja yang sudah terlihat. Tapi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, P1 ICBP, walaupun kelihatannya jelek labanya, sebenarnya ini perusahaannya itu bukan sedang sedang buruk gitu. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, yang terakhir saya akan memberikan contoh ya, salah satu contoh untuk perusahaan yang kelihatannya itu wah heavy aset, asetnya itu sangat sangat besar, sangat jumbo, waktu dulu itu sempat dipom-pom habis-habisan ya, itu adalah saham Bukalapak. Nah, ini teman-teman yang juga harus hati-hati kalau melihat itu hanya sepotong-sepotong. Saya masih ingat waktu dulu saham Bukalapak ini, habis IPO itu dapat dana 21 triliun teman-teman, kurang lebih lah ya, saya lupa angka pastinya, pokoknya sekitar 20 triliun lebih. Nah, saat itu orang-orang mulai berpikir, "Loh ini cash-nya aja sudah 20 triliun kan, 20 triliun di deposito sudah berapa labanya?" Nah, orang-orang berpikir seperti itu sehingga menganggap bahwa, "Oh ini sahamnya ini murah." Karena ya dia punya cash 20 triliun. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Di sini teman-teman lihat 2024, 2025 ini di laporan keuangan full year-nya cash yang 20 triliun itu tinggal 11 triliun. Nah ini, jadi kalau kita pegang sahamnya perusahaan ini hanya karena melihat uang cash-nya itu banyak, belum tentu cash ini dibagikan berupa dividen loh, ya kan? Jadi cash ini bisa saja menguap guys, menguap untuk pengeluaran yang kita sendiri tidak bisa kontrol karena itu manajemen yang atur. Wah untuk bayar ini, untuk itu, karena perusahaan rugi, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran yang lain, itu kita nggak bisa kontrol. Sehingga akhirnya, cash-nya ini, berkurang banyak. Memang loko, tapi itu kan bisa saja untuk beli, apa ya, beli infrastruktur lah, beli whatever lah, sehingga cashnya berkurang. Iya, memang. Cuman tapi teman-teman harus hati-hati. Ya contohnya seperti ini, kalau teman-teman berharap bahwa dengan cash 20 triliun didepositokan ya, harusnya cetak laba deposito ya mungkin 5% lah. 20 triliun kan 10%-nya aja sudah 2 triliun, 5%-nya sudah 1 triliun kan harusnya labanya per tahun ya, dari uang bunga IPO-nya aja. Tapi kan pada kenyataannya enggak. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat ya untuk saham Bukalapak sendiri, itu nah ini ya, wah ini cukup parah ya, dari mana, harga sahamnya ya amblesnya sempat
Waktu IPO ya ini sudah over lah 1.300, turun 600, 500, 400, ya sekarang tinggal, berapa? Tinggal 143, guys. Jadi hati-hati sekali ya kalau kita hanya, melihat laporan keuangan itu secara secuplik-secuplik saja. "Oh, ini cashnya banyak, ya udah saya beli." Itu nggak selalu seperti itu dalam membaca laporan keuangan. Nah, untuk P1 dan ICBP memang saya tidak menampilkan bagian balance sheet maupun bagian cash flow-nya ya. Karena ya ini yang saya highlight adalah, bagian laba ruginya saja. Tapi seharusnya teman-teman dalam menganalisa itu harus semuanya secara komprehensif ya, secara holistik. Jadi, 3 faktor dari laba keuangan baik laba rugi, neraca maupun cash flow itu dianalisa secara total. Nah, kalau teman-teman ingin belajar juga tentang value investing ya secara free, teman-teman juga bisa membuka ini ya, ada websitenya dari kita Arves untuk artikel-artikelnya. Ini, teman-teman bisa akses secara gratis ya untuk free artikelnya. Nah, akan dibedah juga ada analisa dari emitennya, kemudian teman-teman juga bisa mempelajari beberapa teori yang sebenarnya teman-teman juga bisa dapatkan melalui buku. Nah, tapi saya tahulah banyak orang Indonesia itu yang males baca buku yang tebel-tebel kan, sukanya dirangkumkan. Makanya, teman-teman bisa mempelajari ini secara gratis ya, guys. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.